yang dekat-dekat dengan kita. Tapi percayalah, ya kita hidup bukan karena apa kata mereka. Kita hidup karena apa kata firman Tuhan. Nggak usah gengsi. Biar orang mau bilang apa, biarin. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita lebih peduli pada apa kata Tuhan daripada kata orang. Hari-hari ini banyak orang masuk dalam masalah. Kenapa? Selamat datang di Kupas Firman. Firman Tuhan untuk menguatkan hidupmu. Kalau kamu lagi di titik terendah, jangan skip video ini. Tuhan sedang mulai bekerja dalam hidupmu. Hidup ini ya memang penuh dengan persoalan dan masalah. Tapi makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Dan ketika masalah terjadi, ya mungkin kita bertanya, ya kenapa masalah itu datang. Tapi selalu itu yang saya sampaikan, bahwa semua itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Nah, hari ini kita akan baca di Mesbah Doa, kita sedang membahas Mazmur. Ya, dan saya tertarik membahas Mazmur 13 yang kemarin kita dengar di Mesbah Doa, tapi saya ingin kupas di sini. Mazmur 13, di sana judul perikopnya kalau saudara lihat adalah doa kepercayaan. Ya, ini doa kepercayaan dari Daud. Mazmur 13 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya. Ayat yang kedua saudara lihat di sana. Kita baca bersama. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Lanjut. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Lanjut, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara lihat di pasal ini, ayat ini diulangi berkali-kali, berapa lama lagi. Ya, ketika kita menghadapi persoalan, pencobaan, selalu ya namanya manusia itu pasti pengen cepat. Amin apa amin. Dalam usaha, pekerjaan, semuanya kepengen cepat. Ya, itulah manusia, selalu mau yang instan. Mungkin karena dari kecil kita sudah terlalu banyak makan mie, jadi selalu pengen yang instan. Maunya semua cepat, ini cepat, itu cepat, ini cepat, itu cepat. Lalu kalau tidak terjadi sesuai dengan yang kita mau, ya maka kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Ya, aku diproses. Berapa lama lagi Tuhan ini harus aku jalani? Berapa lama lagi Tuhan? Kalau saya sederhanakan bahasanya, Tuhan sampai kapan? Pernahkah kita bertanya seperti itu dalam hidup kita? Atau mungkin hari ini saudara sedang bertanya, sampai kapan aku hidup begini? Sampai kapan aku terus begini? Sampai kapan masalahku tidak selesai? Ya, kalau saudara bertanya sampai kapan aku hidup dalam dosa, itu bagus, ya. Sampai kapan ya aku berdosa begini terus? Itu artinya saudara mulai merindukan pertobatan. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu persoalan masa lalu, kita bertanya kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Daud menanyakan itu sampai 4 kali loh di pasal ini. Dia bilang, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Saya mau tanya saudara, Tuhan itu bisa lupa enggak? Enggak bisa. Tuhan itu bukan manusia yang bisa lupa. Kalau kita bisa lupa enggak? Sering dong. Ya, apalagi kalau sama utang, pura-pura ya, pura-pura lupa kita. Ya, yang penting suami jangan lupa istri, amin. Istri juga jangan lupa suami, jangan pura-pura lupa. Manusia itu bisa lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan ayat ini berkata, Daud karena dalam tekanan yang begitu berat menghadapi persoalan pencobaan yang rasanya tidak selesai, dia bilang, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Ya, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Seringkali di tengah persoalan hidup yang berat, kita itu seolah-olah Tuhan itu menyembunyikan dirinya.
Seolah-olah kita nggak bisa melihat janji Tuhan, seolah-olah kita nggak melihat ya firman-Nya digenapi. Seolah-olah berapa banyak orang Kristen yang berkata, Bu, hari-hari ini saya sudah nggak mengalami Tuhan loh. Doa saya terasa kering, hidup saya terasa hampa. Saya ini udah nggak pernah nangis. Ada di antara saudara yang 1 bulan ini nggak nangis? Nggak usah lama-lama, 1 bulan aja saudara nggak nangis. Ya, bahaya loh saudara. Ya, ada satu ahli kejiwaan berkata, orang itu kalau menangis itu tanda bahwa emosinya itu dia sudah bisa mengendalikan emosinya dan emosi itu stabil. Ternyata orang bisa menangis itu saudara, itu adalah salah satu tanda bahwa dia bisa mengendalikan perasaannya. Justru kalau saudara nggak bisa nangis itu bahaya loh. Ya, karena itu kita perlu mengalami Tuhan. Orang kalau mengalami Tuhan dia nggak bisa tahan, dia nangis. Kita nih kalau nyanyi, saya tuh kalau nyanyi saudara menyembah Tuhan tuh saya pasti nangis. Kenapa? Ya nangisnya bukan karena besok jatuh tempo Tuhan. Jangan ya nangis karena jatuh tempo, jangan ya nak ya. Tapi kita nangis karena ingat Tuhan itu baik itu loh. Amin. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Apalagi yang kita cari di hidup ini saudara. Saya bisa membayangkan orang yang hidup tanpa Tuhan itu menderita loh. Karena yang kita cari itu di dunia ini bukan hanya sekedar kekayaan. Banyak orang kaya yang hidup tanpa Tuhan. Ya, saya bertemu banyak orang kaya. Dan kadang-kadang saya bilang sama suami saya, dia kaya ya, tapi kasihan loh hidupnya, kasihan. Karena tanpa Tuhan, saudara kaya pun, orang sekaya apapun kita ini sehari makan cuma 3 kali toh. Ada di sini yang 6 kali makan? Itu siluman pasti. Kalau kita udah umur begini bahkan sehari 2 kali aja badan tetap mengembang loh. Udah ditahan-tahan setengah mati. Ya, kita makan apa aja sekarang cuma dikit rasanya kenyang loh. Bener nggak saudara? Atau cuma saya yang begitu? Saudara begitu juga kan? Jadi saya bayangkan orang itu kaya, sekaya apapun juga, ya dia juga makan itu ada takarannya. Dan benar saya tadi ketemu sama satu orang ya jemaat mesbah doa di luar, kita ngobrol, ya benar dia bilang hidup ini mau apa lagi Bu selain cari Tuhan sungguh-sungguh, amin, menyenangkan Tuhan. Ya makanya saya berdoa setiap saudara, ayo terus cari Tuhan hari-hari ini, sebab dalam hadirat Tuhan kita ini mendapat kekuatan. Kita percaya kepada Tuhan, ingat bukan supaya hidup kita tidak ada masalah, tapi karena dunia ini tempatnya masalah, makanya kita percaya Tuhan supaya ketika masalah datang kita punya kekuatan. Sebab orang yang tanpa Tuhan dia nggak punya kekuatan saudara. Dunia semakin hari semakin gila. Dunia ini semakin berubah, ya tidak menentu. Tapi orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, yang mengenal Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Nantikan Tuhan. Ya, enggak usah banyak bertanya berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan. Saya pengen kita baca satu ayat saudara. Ya firman Tuhan berkata, coba kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Waktu kita menghadapi pergumulan, enggak usah bertanya berapa lama lagi. Tapi ini yang harus kita lakukan. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata di sana demikian. Yesaya 40 ayat 31 baca bersama 1 2 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Daripada kita bertanya sampai kapan Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku mengalami ini, mending kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berkata Tuhan aku menantikan Engkau, aku menantikan pekerjaan tangan-Mu atas hidupku, aku menanti-nantikan Tuhan. Karena ayat ini berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Ayo nantikan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang menantikan Tuhan itu senantiasa punya kekuatan yang baru. Saudara melihat keadaan hari-hari ini, rasanya iman kita mau menjadi tawar. Menghadapi persoalan hidup rasanya tidak ada kekuatan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Waktu kita menghadapi masalah, yang pertama yang kita butuhkan bukanlah jalan keluar. Tapi yang pertama kita butuhkan ketika menghadapi masalah adalah kekuatan. Sebab ketika kita punya kekuatan untuk menanggung persoalan itu, maka kita akan berbahagia. Dan firman ini berkata, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, raja wali itu ketika menghadapi badai, dia akan menari di tengah badai, sebab dia menggunakan kekuatan badai itu untuk dia makin naik terbang tinggi. Artinya apa saudara? Kita orang-orang yang di dalam Tuhan, waktu kita menghadapi pergumulan hidup, pakailah pergumulan itu untuk menjadi satu sarana bagi kita, level iman kita naik semakin tinggi. Ibu, saya yakin ibu mungkin kalau tidak kena stroke seperti itu, ibu tidak akan mengerti tentang kebaikan Tuhan. Ibu hanya akan menjadi orang yang mengaku percaya sama Tuhan, tapi ibu tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika diizinkan kena stroke, ternyata terlihat iman yang sebenarnya. Dia berkata, Tuhan tuh jahat. Waktu menghadapi persoalan, bayangkan loh, gambarnya Tuhan Yesus mau dilempar loh. Itu kan berarti sudah tingkat tinggi loh itu Bu, ya, stresnya. Dan ternyata ketika menghadapi pencobaan, imannya cuma sampai di situ. Tapi selama ini ternyata ibu ke gereja kan, bahkan aktif di persekutuan karismatik, ya, bahkan ya mungkin menjadi pemimpin di persekutuan karismatik. Tapi ternyata ketika badai menerpa, badai itu akan membuktikan sampai di mana kekuatan imanmu. Orang yang selalu menantikan Tuhan, dia akan pakai badai itu menjadi satu sarana untuk dia naik lebih tinggi seperti burung raja wali. Saudara, waktu kita bertanya sampai kapan Tuhan, sampai kapan Tuhan, itu menandakan bahwa kita ini menganggap Tuhan itu lalai dan dia tidak menepati janjinya. Waktu kita bertanya, Tuhan sampai kapan aku akan seperti ini, itu artinya kita menolak kuasa Tuhan. Itu artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Bahkan kita merasa bahwa Tuhan itu lalai menepati janjinya. Buka bersama 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kalau hari ini banyak di antara kita yang menganggap Tuhan itu lalai, maka kita harus baca firman ini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, baca bersama 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Seringkali kita merasa Tuhan itu lalai, tapi dengan jelas ayat ini berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau hari ini saudara belum melihat janji Tuhan, kalau sampai hari ini engkau belum melihat seolah-olah tangan Tuhan tidak bekerja, jangan bilang bahwa Tuhan tidak bekerja. Mari yakinkan dirimu, Tuhan tidak pernah lalai. Aku percaya Tuhan, engkau tidak pernah lalai. Walaupun hari ini aku belum melihat, walaupun hari ini aku belum merasakan tanganmu bekerja, tapi aku tahu satu hal, engkau tidak pernah lalai untuk menepati janjimu. Kenapa Tuhan belum menjawab mungkin doa-doa kita saudara? Percayalah, di balik semua proses yang sedang kita alami, cuma satu tujuan Tuhan. Ayat ini berkata, karena ia menghendaki supaya setiap orang, apa saudara? Berbalik dan bertobat. Karena Tuhan tidak berkehendak pada kematian orang fasik.
Saya berdoa supaya setiap kita yang hadir malam ini, kita menjadi orang-orang yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Berbalik meninggalkan dosa. Dan tidak usah marah-marah, tidak usah emosi, tidak usah kepahitan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Jalani saja hidup ini sehari demi sehari. Karena Alkitab berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Suami istri harus kuat, bersatu hati, bergandeng tangan, setiap hari mengucap syukur. Supaya apa saudara? Anak cucu kita diberkati Tuhan. Kalau kita suami istri hidup bergandengan tangan, percaya pada firman Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji firman itu terjadi dalam hidup kita. Daripada kita bersungut, lebih baik kita teguhkan hati kita. Bapak Ibu ya, siapa yang bisa meneguhkan hati kita selain diri kita sendiri? Tidak ada orang lain. Saudara mau ke psikiater hari-hari ini, psikiater itu juga hanya bisa memberi saudara nasihat dan obat. Kalau saudara nggak bisa tidur, dia cuma bilang nanti minum obat ini ya. Kalau nggak bisa tidur, itu untuk apa? Bukan menyembuhkan, untuk menenangkan syaraf saudara, dilemahkan supaya saudara ngantuk. Tapi apakah besok masalahnya hilang? Tidak bisa. Siapa yang bisa menaklukkan diri sendiri? Kitalah dengan Tuhan. Waktu kita percaya pada janji Tuhan, saudara, tidak ada kekuatan lain hari-hari ini, tidak ada obat hari-hari ini selain kita berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sauh yang teguh, yang akan membuat iman kita semakin tidak tergoncang. Orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan hari-hari ini, mereka akan melihat, mereka lah yang akan melihat. Percaya saudara, waktu kita taruh hidup kita pada firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau kita kembali ke tadi kitab Mazmur saudara, Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Lalu dia bilang, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Bayangkan saking beratnya pergumulannya, dia takut loh kalau dia tertidur dia bisa mati. Ya, ada orang-orang yang ketika bergumul saudara, rasanya udah mau mati rasanya. Tapi dia bertanya saudara, dia bilang pada Tuhan, ya supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Gak usah terlalu peduli sama apa yang orang katakan. Daud bertanya kepada Tuhan, mendesak Tuhan, karena dia terlalu peduli akan sama apa kata musuh-musuhnya. Saudara, gak usah peduli apa kata tetanggamu hari-hari ini, gak usah peduli apa kata orang hari-hari ini, gak usah peduli apa kata musuh-musuhmu hari-hari. Orang berusaha melemah kita, bahkan iblis bisa pakai orang-orang yang dekat-dekat dengan kita. Tapi percayalah, ya kita hidup bukan karena apa kata mereka. Kita hidup karena apa kata firman Tuhan. Nggak usah gengsi, biar orang mau bilang apa, biarin. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita lebih peduli pada apa kata Tuhan daripada kata orang. Hari-hari ini banyak orang masuk dalam masalah. Kenapa? Cuma karena gengsi, nanti apa orang bilang. Iya, kita ini walaupun gak punya duit harus tetap beli mobil. Soalnya kalau kita gak punya mobil, apa kata tetangga? Hello? Ngapain kita repot menderita cuma karena mikirin apa kata orang? Iya, mengapa Daud mendesak Tuhan? Karena ternyata dalam hatinya dia bilang, supaya musuh-musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Iya, pastikan Tuhan berkenan dengan hidup kita. Tidak usah mencari perkenanan manusia saudara. Kita akan capek kalau kita mencari perkenanan manusia. Nggak usah terlalu peduli dengan apa kata orang. Karena seringkali orang bicara, mulutnya itu dia nggak kontrol. Lah kalau orang bicara dengan mulut yang tidak terkontrol karena hatinya pahit, terus kita masukin ke hati, yang rugi siapa? Kita kan. Karena orang itu kadang bicara, dia bicara aja saudara. Dia nggak pikir. Nah kalau kita menangkap omongan orang yang berbicara tidak pakai hikmat, terus kita yang masukin di hati, ngapain? Ya, saya sekarang belajar, saya banyak belajar. Dulu saya kalau dikatain orang saya sakit hati saudara. Tapi sekarang saya nggak mau. Sayalah yang berhak memasukkan apapun di hati saya. Saya yang bisa memfilter itu.
Orang berhak ngomong apa aja, tapi saya yang menentukan apa yang bisa masuk ke hati saya, apa yang tidak. Amin. Iya. Nah, saya itu loh, cuplikan khotbah saya ada di Facebook. Khotbah saya itu begini, saudara. Saudara, sering kali ketika kita menghadapi masalah, kita ini cepat-cepat meminta mujizat, cepat-cepat meminta jalan keluar. Padahal ketika kita menghadapi masalah, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta hikmat dan pengertian apa maksud Tuhan di balik masalah itu. Cuplikan khotbah saya itu. Ada orang yang komen gini, pendeta satu ini selalu kalau khotbah suruh-suruh jemaat-jemaat minta-minta sama Tuhan. Nyambung nggak? Padahal khotbah saya apa? Kalau engkau menghadapi masalah, jangan buru-buru minta jalan keluar. Dan dia mengkomen di situ, saudara, ini pendeta satu kalau khotbah suruh-suruh jemaat selalu minta-minta sama Tuhan. Ini kan orang bicara nggak pakai akal kan? Padahal yang saya khotbahkan itu berbeda dengan apa yang dia ngomong. Jadi saya cuma komen gini, Pak, kalau dengerin khotbah itu pakai hati yang tulus, jangan pakai hati yang busuk. Nanti kebalik dengernya. Yang saya omongin di khotbah itu apa, Pak? Terus dia bilang, oh iya, maaf Bu. Nah, coba kalau kita masukin hati yang begitu, saudara, siapa yang rugi? Makanya jangan terlalu peduli dengan apa kata orang. Daud, kenapa dia hampir menyalahkan Tuhan dan berkata Tuhan melupakan dia? Karena dia bilang supaya jangan musuh-musuhku beranggapan bahwa aku ini sudah goyah, bahwa mereka itu mengalahkan aku. Ndak apa-apa. Orang beranggapan pun kita kalah, orang beranggapan kita ini apa, ndak apa-apa. Emang gue pikirin, ada juga gue singkirin. Amin. Jangan dimasukin hati. Ampuni orangnya, buang perkataannya. Mari belajar hidup menurut perkataan firman Tuhan, saudara. Ayat yang berikutnya dia katakan, puji Tuhan, untung di akhir kata-katanya dia bertobat. Dia bilang begini, baca bersama, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Lebih baik, saudara, mari kita perkatakan firman Tuhan. Mari kita berkata, tetapi Tuhan, biar orang mau ngomong apa, biar orang mau ngomong apa, biar orang mau bilang apa, walaupun keadaanku seperti apa, aku mau bilang, kepada kasih setiamu aku percaya Tuhan. Dan aku percaya bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hanya satu hal yang bisa membuat kita bersuka cita, karena kita tahu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan sudah beri bagi kita. Karena itu jangan pernah sia-siakan keselamatan yang dari Tuhan, saudara. Kita terus berjuang sampai di garis akhir. Dunia ini tidak semakin baik, dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kita di dalam Tuhan akan baik-baik saja. Karena itu janji firman Tuhan. Titik terendah hidupmu awal Tuhan bekerja. Pernahkah kamu merasa hidupmu ada di titik paling bawah? Semua terasa berat, doa seperti tidak dijawab dan Tuhan seakan diam. Di momen itu, banyak orang mulai kecewa, bahkan mulai ragu. Apakah Tuhan masih peduli dengan hidupku? Tapi hari ini, kita diingatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Debbie Basjir. Kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan saat kita ada di titik terendah, seringkali kita berpikir kalau hidup hancur berarti Tuhan jauh. Padahal justru sebaliknya. Di saat kita lemah, disitulah Tuhan mulai membentuk kita. Di saat kita kehilangan arah, disitulah Tuhan sedang mengarahkan ulang hidup kita. Masalah yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memurnikan hati kita. Namun, ada satu hal yang harus kita jaga. Jangan biarkan kepahitan masuk ke dalam hati, karena kepahitan bisa menjadi penghalang berkat. Saat kita kecewa, saat doa belum dijawab, saat hidup tidak sesuai dengan rencana, disitulah pilihan kita diuji.
mau tetap percaya atau menyerah dan menjauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, tetaplah datang kepadanya, tetap percaya walau belum melihat, tetap setia walau terasa berat. Karena apa yang kamu alami sekarang tidak pernah sia-sia. Tuhan sedang bekerja, mungkin diam-diam tapi pasti. Jadi hari ini kita belajar, titik terendah dalam hidup bukanlah akhir. Itu adalah proses, tempat di mana Tuhan sedang membentuk, memulihkan dan menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Jangan menyerah, jangan biarkan kepahitan menguasai hidupmu. Tetap percaya, karena pada waktunya Tuhan akan mengubah titik terendahmu menjadi awal mujizat dalam hidupmu.